Medeni. Yang hidup di dunia ini bukanlah manusia saja. Seringkali tanpa kita sadari keberadaan mereka, para teman-teman kita yang tak kasat mata. Saya, Andi Wijaya, akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dalam program acara Medeni. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang paranormal fenomenal dan cukup terkenal di Kota Malang, Ki Joko Bowo. Selamat sore, Ki. Sore, Mas. Jadi Ki, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak sendiri ya Ki. Dan saya mendengar banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman saya di kampus ini. Namun saya ingin tahu seperti apa sih mereka, Ki. Oh, kirain pengen tahu kesibukan saya. Oh iya Ki, mohon maaf. Akhir-akhir ini Ki sibuknya apa aja Ki? Saya akhir-akhir ini tuh sibuknya tuh nerima mahasiswa mau skripsi. Tuh, jadi saya itu kan semi dukun Mas gitu. Semi dukun. Jadi saya itu bisa menerawang pertanyaan-pertanyaan pengujinya gitu. Jadi teman-teman yang di rumah yang butuh bantuan saya bisa ketik di kolom komentar ya. Bisa ketik di kolom di bawah ini. Iya. Oh ya Ki, katanya sih yang lebih setan itu mereka ya Ki. Masanya Kata kadang siapa itu Mas? saya dengernya itu Ki. Saya mau nahan ketawa ini Ki. Tapi tidak apa-apa. Iya. Katanya mereka yang seperti setan karena mereka kok diajak bimbingan suka hilang-hilangan Ki. Iya. Udah kita fokus ke Kota Malang saja Mas. Oh iya Ki. Oke Ki. Saya pengen tahu lebih tahu banyak sih Ki. Seperti apa kira-kira bentuk dari teman-teman tersebut di sekitar kita? Oke, sebetulnya kalau Masnya ingin tahu dan yang normal-normal tahu itu sulit kalau menjelaskan Mas. Karena banyak portal-portal yang ditutup. Karena kita harus punya indera ke-6 dan ke-7 gitu. Jadi mata batin itu harus dibuka dulu, portal itu harus dibuka dulu. Jadi kalau Masnya dan pemirsa di rumah butuh ingin tahu, nanti akan saya bantu dengan kemampuan saya secara supranatural. Dengan visualisasi yang nanti akan saya bantu. Begitu Mas. Baik gitu. Ki, mungkin bisa mulai digambar Ki. Pakai apa Mas? Itu tim boleh minta kertasnya. Dari tim kami sudah menyiapkan peralatan dan kita ingin melihat seperti apa kira-kira bentuk dari teman-teman tersebut. Sambil menunggu Ki Joko Bowo. Sebentar Mas, saya mau tanya. Iya. Gambarnya mau ditunggu apa ditinggal? Tunggu Ki. Oh ditunggu. Kalau ditinggal kan kayak cuci sepatu Ki. Oke. Entar Mas, satu lagi. Iya. Pintu neraka itu dibuka, didorong apa ditarik? Tergantung amal ibadah. Oh gitu. Aduh gini. Saya tahu akhirnya. Karena kenapa. ini nanti pasti astral banget ini. Saya akan bantu membuka portalnya ini. Saya tahu kenapa Ki ini jadinya fenomenal di Kota Malang. Ternyata seperti ini. Iya. Oke. Udah Mas, saya mau gambar dulu. Ya silahkan Ki, bisa dimulai. Sambil menunggu saya akan membacakan sebuah cerita horor yang dikirim oleh salah satu... Mas, ntar. Ini landscape apa potret? Terserah Ki. Oke. Saya akan membacakan sebuah kisah horor yang dikirimkan oleh teman Medeni di Kota Malang. Kisah ini dikirimkan oleh sebuah anak bernama Hana. Namanya sudah disamarkan. Jadi beliau menceritakan seorang bapak bernama Jono yang telah bekerja di salah satu universitas semenjak tahun 1994. Cukup lama. Pada saat itu bapak ini merupakan seorang staf di kampus tersebut. Dan pada saat itu beliau, karena rumahnya dekat, pergi dan pulang menggunakan sepeda pancal saja. Suatu hari ketika dia sedang pulang, dia mengayuh sepedanya melewati Taman Makam Pahlawan yang cukup terkenal di Kota Malang.
terasa baginya kayu hanya bertambah lama semakin berat. Ketika dia menoleh ke belakang, aduh, saya sebenarnya agak takut ya ngisain cerita ini karena hawa-hawanya udah mulai nggak enak ini. Mas, masih lama? Udah selesai saya. Boleh, lanjut aja Ki. Mas, apakah ada banyak Ki atau cuma satu aja? Nggak ada banyak, ada bebek ini Mas di sini. Oke. Ada bebek, tak kemarin bebek mau. Oke, kita lanjut. Dia merasa kayu hanya semakin berat. Setelah dia menoleh ke belakang, ternyata ada sosok perempuan yang dibalut dengan kain putih dan tidak memiliki muka, alias hantu bermuka rata. Hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Dan beberapa saat lalu, Hana ini ketika sedang bercerita dengan teman-temannya di perpus, dia berkesempatan bertemu dengan Pak Jono ini. Lalu Pak Jono mengatakan bahwa, oh nggih, biyen adoh mboten teng mriki, teng TMP. Yang artinya adalah dulu itu jauh. Bapak! Ah Mas, Aduh Pak, sudah selesai nih. saya semakin berat ini Pak mau ceritakannya. Ayo, Oke. masih Jauh, lama Mas. bukan di sini, tapi di Taman Makam Pahlawan. Akhirnya Hana dan teman-temannya pun pulang. Sore itu Pak Jono mendapatkan mendapatkan jatah sebagai yang memegang kunci. Dan pada saat ini dia bekerja di perpustakaan. Akhirnya ketika pulang, dia ingin mengunci pintu-pintu, terdengar suara ketukan di kaca di belakangnya. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Dan ketika ia berusaha melupakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara cakaran di kaca yang cukup keras. Dan ketika dia menoleh, terlihat sosok yang cukup familiar bagi dia, yaitu hantu bermuka rata itu sedang menggaruk di kaca tersebut. Kononnya hantu tersebut sering menakut-nakuti mahasiswa yang sedang menggunakan wifi di perpustakaan kampus tersebut yang konon katanya 24 jam untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan konon katanya dari ibu mahasiswa ini yang bernama Hana yang ternyata merupakan salah satu saksi, beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar hantu tersebut adalah korban kecelakaan yang bernama Mbak Sri. Baik, kita akan lanjut lagi setelah berikut ini. Mateni. Baik, sepertinya Ki Joko Bowo sudah selesai menggambar. Bisa dijelaskan Ki apa gambarannya? Saya nih. Iya Ki, masa saya Ki yang Oh, jelaskan? kirain ada part 2. Lah, kan bukan Ti. Nggak boleh disebutkan Iya, nama iya. aslinya. Bisa Sudah. dijelaskan? Bisa langsung. Ini kamera saya mana nih? Yang mana? Oh, yang Yang ini. situ. Yang mana? Yang mana? Yang situ mana? Ki, Oh, yang makanya itu. kacamatanya dilepas Ki. Oh, iya. Oh, sini. Oh, sebelah situ. Oke. Ini gambar yang sudah saya gambar. Ini sosok putih yang selalu menghantui kantong kita. Itu. Jadi bisa di zoom ini, mbaknya bisa di zoom. Ini kan ada mata melotot ini. Mata melotot ini bukti dia sangat marah. Gitu. Ini sangat marah nih. Ini. Jadi tubuhnya itu apa ya? Agak cabi-cabi gimana gitu. Jadi sosok putih ini kayak marshmallow gitu rasanya. Wi gitu. Terus dia pakai jubah dan bawa tongkat. Nah, karena tadi masnya minta request bebek, jadi saya gambarin bebek ini. Ini bukan apa-apa, jadi mintanya masnya tadi. Ini masnya, mas gambar bebek mas. Hadap ke sini mas. Ini bebeknya hadap kiblat mas teman-teman. Itu. Dan ini ada taringnya mas ini. Ini kalau kita nggak beli di sini itu kita akan digigit. Jadi sosok ini saya bukan ngomong sosok hantu, ini sosok yang menghantui.
teman-teman mungkin sering dihantui beberapa ya, kadang yang paling sering itu menghantui anak-anak kita biasanya itu merengek-rengek minta ke sini karena ini sosok yang cukup fenomenal hari ini. Mungkin itu Mas. Nanti saya gambarin lagi gitu. Udah Mas. Makan hawa yang cukup berat Oh, di kesini. sini. Aduh. Mau gambar lagi Mas? Kira-kira Jangan kira-kira Mas, yang pasti aja. iya. Iya. Pesan-pesannya nih. Pesan-pesannya untuk anak muda sekarang supaya kiranya itu gimana ya Ki? Masanya anak muda sekarang itu mulutnya agak sompral gitu loh Ki. Kan ya otomatis mereka itu digangguin ya Ki. Pesan-pesannya supaya mereka nggak digangguin. Oke, jadi pesan-pesan untuk anak muda. Sebetulnya kita itu kan hidup ini harus saling berdampingan. Kita harus menghargai satu sama lain. Kita harus hidup bersosial dan selain dengan makhluk astral kita juga makhluk bersosial itu kan untuk makhluk hidup. Kalau astral itu apa? Bukan sosial. Bukan. Apa? Astral itu ya Pak kelihatannya. Jajan hari raya itu ya Pak. Iya, itu. Jadi kita harus saling menghormati dan toleransi pada makhluk astral. Ya makanya kalau mereka itu kan keluar masuknya itu kan maghrib ya. Jadi kalau mereka keluar kalian jangan keluar lah ya, gantian gitu ya, gantian. Kalau malam itu biar mereka keluar kalian tidur gitu. Makanya yang ngopi-ngopi itu nggak toleransi. Itu kan waktunya mereka itu. Kalau kalian ngopi ya sama apa bedanya kalian sama mereka itu gitu. Jadi itu Mas pesan saya. Salah satu pesannya kopi pahit Mas. Akan diberikan oleh tim kami setelah. Ya, dari tadi ini bunga nih Mas. Niat saya ini Pak. Itu sih Mas, jangan panjang-panjang. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Iya. Eh, Bentar. Ini kembang apinya nggak disunat Mas? Bukan kembang api nih Ki. Ini wangi-wangi aja kan sekarang aromaterapi ya. Ayo Mas, itu Mas sudah disuruh. Ini Ki. Apa? Saya minta dilihat tangannya Ki. Oh, Tangan saya. ya ini tangannya Mbak. Bisa dibaca nggak Ki? Aduh. Ini dari garis tangannya. Ini ya kalau ini itu garis kereta ini. Ini garis kereta. Ini jalannya Tayo. Itu. Yang pesawat yang mana Ki? Yang jet pribadi gitu loh Ki. Pesawat sini Mas. Oh iya. Ya. Jangan lewat sini. Pesen Ya? saya kalau jalurnya seperti ini hati-hati. Karena kan ini ada jalur Tayo sama jalur kereta Mas. Tubuhan ya. Iya. Nah yang penting ini dulu. Ini kalau dilihat dari anatomi ini males nih Mas Samen. Tipe pemalas karena kukunya panjang-panjang. Ini pemalas. Di sini biasanya dipotongin sih, tidak dipotong sendiri. Sama coba dibalik gitu. Nah ini tipe penurut, disuruh balik mau dia. Itu. Kayak gini Ki tipe apa? Ini jangan di sini dibahasnya. Gitu. Di part 2. Ya, itu sih Mas. Oke. Ya. Kalau Nggak gini-gini lagi mbaknya. Oke Ki. Sepertinya itu ya. Kalau pesannya buat saya nih Ki terakhir. Jangan Mas. Jangan terlalu banyak pesan. Bingung nanti saya. Iya. Oke. Pesan terus kapan bayarnya Mas? Oke. Bisa COD mungkin Ki ya. Mungkin. Oke. Mumpung kita masih 66 ya Mas. Apa mau dianu Ki? Ayo Mas nanti gitu segera. Oke. Kamera Bisa yang itu, dicemilin mungkin ini Ki? Itu Mas kameranya. Oh iya. Sumpah. Kenapa Ki? Enak loh Ki. Oh. Ini enak loh Ki. Beneran Ki. Kayaknya Rasanya kita tuh ada manisnya. apa saya gambar lagi Mas kok lama. Iya Ki. Mungkin sekian itu aja dari kami. Kiranya tadi apa yang sudah dibawakan oleh Ki Bowo bisa menjadi insight bagi kita. Itu teman-teman jangan terlalu suka ngopi malam-malam kalau nggak mau diganggu. Karena ya kalau mereka keluar malam, kita keluar malam juga. Kapan mereka bisa keluarnya? Itu nggak toleransi. Nah makanya itu kita harus toleransi juga, bukan hanya kepada sesama manusia juga, tapi dengan teman-teman kita yang lainnya.
Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Saya Andi Wijaya, sampai jumpa di Median Medani episode berikutnya. Medeni